Halo, saya Hendra Gunawan akan melanjutkan materi kuliah analisis real, masih tentang barisan dan deret. Dalam video ini saya akan membahas tentang interval bersarang. Teorema Bolzano-Weierstrass yang dibahas dalam video sebelumnya dapat dibuktikan dengan menggunakan sifat interval bersarang. Nah, apa sih interval bersarang itu? Barisan interval IN di R disebut barisan interval bersarang apabila IN memuat IN plus 1 untuk setiap bilangan asli N. Jadi I1 memuat I2, I2 memuat I3, dan seterusnya. Diberikan barisan interval bersarang IN, menarik untuk menyelidiki bila manakah irisan semua interval IN itu tidak kosong. Sebagai contoh, bila IN adalah interval tutup 0,1/n, maka irisan dari semua IN sama dengan himpunan singleton bilangan 0. Namun, jika kita mempunyai interval buka 0,1/n, maka irisan dari semua interval itu sama dengan himpunan kosong. Kenapa? Karena bila X adalah anggota irisan dari semua interval tersebut, maka X berada di antara 0 dan 1/n untuk setiap bilangan asli N. Akibatnya, N akan lebih kecil daripada 1/x untuk setiap bilangan asli N, yang bertentangan dengan fakta bahwa N tak terbatas. Nah, sifat interval bersarang dinyatakan dalam teorema sebagai berikut. Jika IN adalah interval AN, BN, N di sini bilangan asli, merupakan barisan interval bersarang dengan IN tutup dan terbatas untuk setiap bilangan asli N, maka irisan dari semua interval IN tidak kosong, yakni terdapat Si bilangan real sedemikian sehingga Si anggota IN untuk setiap bilangan asli N. Buktinya sebagai berikut. Pertama, karena IN termuat dalam I1 untuk setiap bilangan asli N, maka AN lebih kecil daripada atau sama dengan B1 untuk setiap bilangan asli N. Jadi, himpunan A yang sama dengan himpunan bilangan AN dengan N anggota himpunan bilangan asli N merupakan himpunan yang terbatas di atas. Dan karena itu A mempunyai supremum, sebutlah Si sama dengan supremum A. Nah, akan dibuktikan bahwa Si itu lebih kecil daripada atau sama dengan Bn untuk setiap bilangan asli N. Untuk setiap bilangan asli N dapat diperiksa bahwa Bn nantinya merupakan batas atas dari A. Untuk itu, misalkan K anggota N, ada dua kemungkinan. Jika K lebih kecil daripada N, maka IK memuat IN, sehingga AK lebih kecil daripada atau sama dengan AN, dan AN kita tahu lebih kecil daripada atau sama dengan BN. Jika K lebih besar daripada atau sama dengan N, maka IA termuat dalam IN, sehingga AK lebih kecil daripada atau sama dengan BK, dan BK ini akan lebih kecil daripada atau sama dengan BN. Jadi AK lebih kecil daripada atau sama dengan BN untuk setiap bilangan asli K, yang menegaskan bahwa BN merupakan batas atas A. Dengan demikian, Si lebih kecil daripada atau sama dengan BN, karena Si merupakan batas atas terkecil dari himpunan A. Dan ini berlaku untuk setiap bilangan asli N. Akibatnya, Si berada di antara AN dan BN untuk setiap bilangan asli N. Dengan perkataan lain, Si adalah anggota irisan dari semua interval IN. Teorema berikut merupakan kasus khusus saja dari teorema sebelumnya yang menyatakan jika IN adalah interval tutup AN-BN dengan N bilangan asli, merupakan barisan interval bersarang dengan infimum dari lebar selang IN, yaitu BN min AN, sama dengan 0, maka irisan dari semua interval IN akan merupakan himpunan singleton yang mempunyai satu anggota saja.
Buktinya dengan menggunakan argumen yang serupa, kita bisa meninjau eta, infimum dari Bn, maka di sini An akan lebih kecil atau sama dengan eta untuk setiap bilangan asli n, sehingga C lebih kecil atau sama dengan eta, C adalah supremum dari An. Selanjutnya, jika X anggota In untuk setiap bilangan asli n, maka X akan berada di antara C dan eta untuk setiap bilangan asli n. Nah, sekarang ambil epsilon positif sembarang dan pilih M sedemikian sehingga Bm min Am lebih kecil daripada epsilon. Ini karena definisi infimum. Dan dari definisi eta dan C, eta minus C akan lebih kecil daripada atau sama dengan Bm min Am. Dan bilangan ini lebih besar daripada atau sama dengan 0. Jadi, eta min C diapit oleh 0 dan epsilon di sini bilangan positif sembarang. Ini ilustrasi yang menegaskan bahwa eta minus C mestilah lebih kecil daripada atau sama dengan Bm min Am. Ketaksamaan tadi yang berlaku untuk setiap epsilon positif sembarang hanya mungkin terjadi jika eta minus C sama dengan 0 atau eta sama dengan C. Dalam hal ini, irisan dari interval In adalah himpunan singleton C saja. Nah, teorema Bolzano-Weierstrass yang menyatakan bahwa setiap barisan terbatas mempunyai subbarisan konvergen dapat dibuktikan dengan menggunakan sifat interval bersarang sebagai berikut. Ini bukti kasar, saya ringkas saja dalam 2 paragraf. Yang pertama, misalkan barisan Xn terbatas, katakanlah Xn berada di antara A dan B untuk setiap bilangan asli n. Kita sebut interval tutup AB sebagai interval I1. Nah, idenya adalah sebagai berikut. Kita bagi 2 interval I1 dan salah satu interval bagiannya akan memuat tak terhingga suku barisan dari barisan Xn. Sebut interval tersebut I2. Kita bagi 2 lagi interval I2. Oh ya, pembagian interval menjadi 2 bagian di sini yang saya maksud adalah membagi interval tersebut menjadi 2 subinterval yang sama panjang. Nah, salah satu interval bagiannya akan memuat tak terhingga suku barisan Xn lagi seperti tadi. Sebut interval tersebut I3 dan lakukan hal ini secara berulang atau induktif sehingga kita peroleh barisan interval bersarang In dengan infimum lebar selang In sama dengan 0. Selanjutnya kita pilih suku XK1 di interval I1 dan secara induktif setelah terpilih suku XKN di interval In, kita kemudian memilih suku barisan XKN+1 di interval IN+1 dengan KN+1 lebih besar daripada KN. Subbarisan XKN dalam hal ini akan konvergen ke bilangan C yang merupakan satu-satunya anggota irisan dari interval In. Begitu bukti teorema Bolzano-Weierstrass dengan menggunakan sifat interval bersarang. Oke, tidak ada soal latihan dalam video ini. Silahkan dicerna kembali dan sampai jumpa dalam video berikutnya.